Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nurul Zahroh akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada hewan invertebrata. Apa yang dimaksud dengan hewan invertebrata? Hewan invertebrata adalah hewan yang tidak mempunyai ruas-ruas tulang belakang. Kerangka tubuh hewan invertebrata umumnya terdapat di luar tubuh atau yang disebut dengan eksoskeleton. Adapun subfilum dalam invertebrata itu terdiri dari filum, Porifera, Cnidaria, yang selanjutnya itu adalah moluska. Yang keempat adalah Arthropoda, di mana bisa dilihat pada gambar apa saja yang termasuk dalam masing-masing filum. Yang kelima itu adalah Acinodermata. Berikutnya adalah Platyhelminthes. Yang terakhir itu adalah filum Nemathelminthes. Contoh hewan invertebrata di sini adalah semut, lebah, bintang laut, ubur-ubur, laba-laba, siput, cumi-cumi, cacing, lintah, dan kupu-kupu. Kupu-kupu adalah hewan invertebrata dengan 6 kaki, 2 antena, dan 3 bagian tubuh. Beberapa memiliki sayap tetapi tidak semua. Kupu-kupu merupakan serangga yang mengalami metamorfosis sempurna. Menurut Smithsonian Institution, ada sekitar 17.500 spesies kupu-kupu yang ada di dunia. Kupu-kupu melakukan reproduksi seperti kebanyakan hewan lainnya, yakni sperma jantan membuahi telur betina. Setelah proses perkawinan, kupu-kupu betina menyimpan sperma dalam kantung hingga ia siap untuk bertelur. Jadi, kupu-kupu berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Telur kemudian menetas menjadi ulat atau larva kupu-kupu. Ulat bertugas mengonsumsi makanan yang cukup untuk menopang dirinya sendiri selama proses metamorfosis. Bisa dilihat pada gambar siklus yang kedua. Metamorfosis yang selanjutnya yaitu mempersiapkan diri untuk menjadi kepompong, dan siklus yang keempat adalah tahapan menjadi kepompong. Selama beberapa waktu, kupu-kupu tumbuh di dalam kepompong dan keluar sebagai kupu-kupu muda dan selanjutnya menjadi kupu-kupu dewasa. Berikutnya adalah semut. Semut adalah hewan invertebrata dengan tubuh yang terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu kepala. Yang kedua adalah dada. Dada adalah tempat menempelnya 3 pasang kaki. Dan yang ketiga adalah perut, yaitu tempat organ vital berada. Yang dikutip dari Departemen Harvard Forest di Harvard University. Berdasarkan laporan National Geographic, terdapat lebih dari 10.000 spesies semut yang ada di seluruh dunia. Semut berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Namun, proses perkembangbiakan semut cukup rumit. Koloni semut terbagi menjadi 3 golongan, yaitu ratu, pejantan, dan pekerja. Bisa dilihat pada gambar. Pengembangan sel telur menjadi anak semut hanya dilakukan oleh ratu semut saja. Para pejantan bertugas untuk kawin dengan ratu semut. Semut pejantan melakukan tugas mereka dengan memasukkan kantong sperma ke dalam saluran reproduksi ratu semut. Sperma tersebut akan disimpan di dalam organ yang bernama spermateka. Sperma bisa tetap hidup dalam jangka waktu yang lama, sampai waktunya digunakan untuk membuahi telur. Ratu semut akan terus bertelur beberapa kali walaupun tidak mengulangi proses kawin. Sayangnya, para pejantan akan mati setelah kawin. Telur yang dihasilkan akan menghasilkan golongan semut yang berbeda-beda sesuai dengan pembuahannya. Telur yang dibuahi akan menghasilkan semut betina yang kelak akan menjadi ratu dan bisa bereproduksi. Sedangkan telur yang tidak dibuahi akan menjadi semut jantan bersayap yang akan menjadi semut pejantan. Selain itu, ratu semut juga akan mengeluarkan zat kimia yang menahan pertumbuhan sayap dan perkembangan ovarium.
pada sebagian semut betina untuk dijadikan semut pekerja. Sangat sulit untuk semut betina bertahan setelah kawin hingga bertelur, karena sebagian besar semut akan dimakan oleh predator seperti burung, katak, lebah, dan laba-laba. Jika ratu semut bertahan, maka ia akan mencari sarang untuk bertelur. Setelah bertelur, telur akan menjadi semut dewasa setelah 40-60 hari. Setelah menetas, telur akan menjadi larva dan dirawat oleh induknya. Setelah itu, larva akan berubah menjadi pupa dan dijaga sampai menjadi semut dewasa. Berikutnya adalah lebah. Lebah adalah hewan invertebrata yang memiliki rangka luar tipis seperti cangkang. Tubuh lebah dibagi menjadi 3 bagian, sama seperti pada semut, yaitu kepala dengan 2 antena, dada dengan 6 kaki, dan perut. Lebah memiliki 2 pasang sayap, dan hanya lebah betina yang punya alat penyengat. Menurut The National Wildlife Federation, ada lebih dari 20.000 spesies lebah yang ada di dunia. Cara lebah berkembang biak tidak jauh beda dengan semut. Bisa dilihat pada gambar metamorfosis lebah. Ratu lebah bertelur dalam sarang lebah. Setelah ratu lebah bertelur, siklus selanjutnya yaitu lebah pekerja memberi makan pada larva. Siklus yang ketiga bisa dilihat larva tumbuh membesar. Siklus keempat, lebah pekerja menutup sarang melindungi larva. Dan beberapa lama, larva akan menjadi pupa. Selanjutnya yaitu menjadi lebah dan keluar dari sarang pelindungnya. Berikutnya adalah bintang laut dan tentu juga termasuk dalam hewan invertebrata yang tinggal di perairan. Mereka biasanya memiliki cakram pusat dengan 5 lengan meskipun beberapa spesies memiliki lebih banyak lengan. Lengan bintang laut ditutupi dengan penjepit dan penghisap. Dari National Geographic melaporkan bahwa ada sekitar 2.000 spesies bintang laut yang hidup di dunia. Bintang laut berkembang biak dengan 2 cara, yaitu seksual dan aseksual. Bintang laut dan beberapa Echinodermata mampu melakukan regenerasi yang tinggi. Bintang laut dapat menumbuhkan kembali lengan yang hilang dan bahkan dengan patahan lengan yang mengandung madreporid dapat tumbuh bintang laut secara utuh. Itu yang secara aseksual. Selanjutnya, secara seksual, reproduksi secara seksual terjadi melalui pembuahan sel telur oleh sperma yang terjadi secara eksternal di dalam air. Hasil pembuahannya akan tumbuh menjadi larva mikroskopis yang lengkapnya bersilia ditutupi rambut kecil, disebut pluteus. Pluteus kemudian mengalami metamorfosis menjadi bentuk seperti bintang laut. Selanjutnya adalah ubur-ubur. Ubur-ubur adalah invertebrata laut dalam film Sindaria yang tidak punya otak, tulang, jantung, dan mata. Mereka memiliki tubuh dan tentakel yang lembut dan transparan untuk melumpuhkan mangsa sebelum memakannya. Ubur-ubur terdiri dari 3 lapisan. Lapisan luar yang disebut dengan epidermis, lapisan tengah yang terbuat dari zat tebal elastik seperti jeli yang disebut mesoglea, dan lapisan dalam yang disebut gastrodermis. Sepanjang siklus hidup mereka, ubur-ubur memiliki 2 bentuk tubuh yang berbeda, yakni medusa dan polip. Ubur-ubur dalam bentuk polip dapat berkembang biak secara aseksual dengan tunas. Sedangkan medusa menghasilkan telur dan sperma untuk berkembang biak secara seksual. Dilansir dari Smithsonian Ocean, ubur-ubur dewasa yang disebut medusa melakukan perkembangbiakan secara seksual dengan melepas telur dan sperma ke laut terbuka. Ubur-ubur jantan dan betina melepaskan sperma dan telur dari mulutnya. Pada kebanyakan spesies, pembuahan terjadi di dalam air atau di tempat lain. Misalnya sperma berenang ke dalam mulut betina dan membuahi telur di dalamnya. Telur-telur yang telah dibuahi berkembang menjadi planula, yakni larva ubur-ubur yang bersilia dan berbentuk seperti buah pir yang pipih.
Yang terakhir adalah cumi-cumi. Cumi-cumi merupakan hewan moluska invertebrata seperti siput, tetapi mereka tidak memiliki cangkang atau pelindung. Tubuhnya pun terdiri dari dua bagian, yaitu bagian mantel dan rongga tubuh. Bisa dilihat pada gambar yang disediakan. Cara berkembang biak diawali dengan cumi-cumi jantan yang merayu betinanya dengan warna kulit. Jika diterima oleh betina, cumi-cumi jantan menggunakan lengannya yang bernama Hectocotylus untuk mengirimkan paket sperma yang disebut spermatopore ke betinanya. Kemudian, betina memproduksi sekitar 200 telur yang menempelkannya pada dasar laut, bersamaan dengan telur-telur betina lainnya. Mungkin ini saja yang perlu saya sampaikan. Dalam video ini sangat banyak sekali kekurangan. Mohon diperbaiki dengan cara sehat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.